warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sarida Susalawati, yang biasa dipanggil Sarida. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip ekonomi manajerial. Apa sih itu prinsip-prinsip ekonomi manajerial? Sebelum kita membahas mengenai prinsip-prinsip ekonomi manajerial, kita harus tahu apa itu ekonomi manajerial. Ekonomi manajerial adalah bidang ekonomi yang berfokus pada penggunaan konsep, teori, dan pendekatan ekonomi yang berbeda untuk mengatasi masalah dalam manajemen perusahaan. Seiring berjalannya waktu, ekonomi telah berkembang menjadi komponen penting dari bisnis. Semua prediksi pasar, investasi, dan ekspektasi didasarkan pada ilmu ekonomi. Ekonomi manajerial juga mempunyai sifat loh. Apa aja sih sifat-sifat dari ekonomi manajerial? Ayo kita bahas. Yang pertama, ekonomi manajerial membutuhkan art. Ekonomi manajerial dituntut memiliki seni, memanfaatkan kemampuan, pengetahuan, dan pemahamannya untuk mencapai tujuan organisasi. Ekonom manajerial harus memiliki seni untuk mempraktikkan pengetahuan teoritisnya mengenai unsur-unsur lingkungan ekonomi. Yang kedua, ekonomi manajerial untuk administrasi organisasi. Ekonomi manajerial itu membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Keputusan-keputusan ini didasarkan pada alasan ekonomi dan berlaku dalam lingkungan ekonomi yang ada. Yang ketiga, ekonomi manajerial sangat membantu dalam alokasi sumber daya yang optimal. Sumber daya langka dengan penggunaan alternatif, manajer perlu menggunakan sumber daya yang terbatas ini secara optimal. Setiap sumber daya memiliki beberapa kegunaan. Manajerlah yang memutuskan berdasarkan pengetahuannya di bidang ekonomi, penggunaan sumber daya mana yang paling unggul. Yang keempat, ekonomi manajerial memiliki komponen ekonomi mikro. Manajer mempelajari dan mengelola lingkungan internal organisasi dan bekerja demi keberlangsungan organisasi yang menguntungkan dan berjangka panjang. Aspek ini mengacu pada kajian ekonomi mikro. Yang kelima, ada ekonomi manajerial memiliki komponen ekonomi makro. Tidak ada satupun organisasi yang bekerja sendirian. Mereka dipengaruhi oleh lingkungan eksternal perekonomian, di mana perekonomian beroperasi seperti kebijakan pemerintah, tingkat harga umum, tingkat pendapatan, dan lapangan kerja dalam perekonomian, tahap siklus bisnis di mana perekonomian beroperasi, nilai tukar, kemudian ada neraca pembayaran, pengeluaran umum, pola tabungan, dan investasi konsumen, kondisi pasar, dan lain-lain. Aspek ini terkait dengan ekonomi makro. Yang keenam, ekonomi manajerial bersifat dinamis. Ekonomi manajerial berkaitan dengan manusia, yaitu sumber daya manusia, konsumen, produsen, dan lain-lain. Sifat dan sikap setiap orang berbeda-beda. Oleh karena itu, untuk mengatasi dinamisme dan vitalis, ekonomi manajerial juga mengalami perubahan dalam jangka waktu tertentu. Nah, itulah penjelasan mengenai sifat dari ekonomi manajerial. Sekarang kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip dari ekonomi manajerial. Prinsip ekonomi manajerial yang pertama, prinsip marginal dan inkremental. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu keputusan dikatakan rasional dan masuk akal jika mengingat tujuan perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan, keputusan tersebut mengarah pada peningkatan laba yang terjadi dalam satu dari dua skenario. Yang pertama, jika total pendapatan meningkat lebih dari total biaya. Yang kedua, jika total pendapatan menurun lebih kecil dari total biaya. Yang kedua, ada prinsip equimarginal. Menurut para ekonom modern, hukum ini telah dirumuskan dalam bentuk hukum utilitas marginal proporsional. Dinyatakan bahwa konsumen akan membelanjakan pendapatan uangnya pada barang-barang yang berbeda sedemikian rupa sehingga utilitas marginal setiap barang sebanding dengan harganya. Dengan demikian, seorang manajer dapat membuat keputusan rasional dengan mengalokasikan atau memperkerjakan sumber daya dengan cara yang menyamakan rasio keuntungan marginal dan biaya marginal dari berbagai penggunaan sumber daya dalam penggunaan tertentu. Yang ketiga, prinsip biaya peluang.
Biaya peluang suatu keputusan berarti yang diperoleh dari keputusan tersebut. Kalau tidak ada pengorbanan, tidak ada biaya pengorbanan alternatif. Menurut prinsip biaya peluang, suatu perusahaan dalam mempekerjakan suatu faktor produksi jika dan hanya jika faktor tersebut menghasilkan imbalan dalam pekerjaan atau pekerjaan tersebut sama atau lebih besar daripada biaya peluangnya. Yang keempat, ada prinsip perspektif waktu. Menurut prinsip ini, seorang manajer atau pengambil keputusan harus memberikan penekanan yang tepat baik pada dampak jangka yang pendek maupun jangka yang panjang dari keputusannya. Dengan memberikan arti yang tepat pada periode waktu yang berbeda sebelum mengambil keputusan. Yang terakhir, ada prinsip diskon. Menurut prinsip ini, jika suatu keputusan mempengaruhi biaya dan pendapatan dalam jangka panjang, semua biaya dan pendapatan tersebut harus didiskonkan ke nilai sekarang sebelum perbandingan alternatif yang valid dapat dilakukan. Hal ini penting karena nilai uang 1 rupiah di masa depan tidak sebanding dengan rupiah saat ini. Itulah penjelasan mengenai prinsip-prinsip ekonomi manajerial. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.